dalam produksi dan pemasaran produk. Jadi etika itu kan bukan sesuatu yang ribet ya. Jadi etika itu cuma pedoman supaya usaha kita tuh berjalan dengan baik gitu, jujur dan bisa dipercaya di pelanggan. Nah, kenapa etika itu penting? Karena bisa bantu usaha kita itu tetap maju gitu. Produknya berkualitas dan pelanggan itu merasa nyaman. Kalau pelanggan nyaman, otomatis kan balik lagi. Terus usaha kita juga berkembang. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi tuh Kak, di etika produksi itu tuh kayak maksud tuh kayak kita tuh gimana sih menghasilkan produk yang aman, bersih, bertanggung jawab gitu. Jadi kayak unsur tuh ada 4 unsur. Jadi tuh kayak ada bahan baku yang aman dan berkualitas yang pertama. Itu kayak penting karena mempengaruhi rasa, daya tahan, dan kesehatan pembelinya. Terus kayak kualitas bahannya juga menentukan hasil dari produknya. Terus ada yang kedua tuh kebersihan di tempat produksi. Itu nggak harus mewah sih, yang penting tuh bersih, rapi gitu. Alat-alat dicuci rutin, pembeli biasanya percaya sama produk yang dibuat di tempat bersih. Nah, terus dari ketiga tuh ada proses produk yang aman dan bertanggung jawab. Nah, ini termasuk menjaga alat, memakai perlengkapan yang kayak kerja yang layak, dan menghindari hal-hal yang membahayakan. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan limbah. Itu tuh kayak kalau ada limbah cair atau padat, sebisa mungkin tuh dibuang ke tempat yang tepat supaya nggak merusak lingkungan. Jadi intinya produksi ini bukan cuman kayak bikin barang, tapi gimana kitanya memastikan barang itu aman dikonsumsi dan nggak merugikan lingkungan maupun pembelinya. Itu nanti mau dibaca nama. Oke Kak, jadi aku tuh kayak bakal ngejelasin sih kayak etika dalam pemasaran tuh gimana. Kayak sekarang saya masuk ke bagian pemasaran ya gitu. Kayak etika pemasaran itu intinya jujur dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Kayak ada beberapa poin pentingnya itu kayak yang pertama, jujur dalam informasi produk. Kayak misalnya kalau ketahanan produk cuma 2 hari nih gitu, ya bilang kayak 2 hari gitu kan, jangan dilebihin biar laris atau kayak gimana gitu, karena itu tuh buat nanti pelanggan kecewa. Terus yang poin kedua itu jujur dalam harga. Kayak pastikan harga yang jelas dan konsisten supaya pelanggan itu nggak bingung tuh gimana harganya, terus nggak merasa dirugikan juga nih sama pihak ininya, pembeli. Terus yang ketiga tuh cara komunikasinya yang sopan, kayak balas chat pelanggannya itu dengan pas respon, terus juga kayak nggak boleh gunain kata yang kurang pantas gitu kan. Terus kita tuh kayak mau dengerin komplain mereka, terus kayak hadapinya dengan tenang juga gitu. Terus yang keempat itu promosi yang tidak menipu ataupun menjelekkan usaha lain tuh Kak. Kayak promosi boleh, kreatif boleh, tapi jangan sampai berlebihan atau menyebarkan info yang palsu. Terus etika pemasaran itu sangat penting nih Kak, karena menentukan apakah pelanggan mau balik lagi atau tidak. Kalau mereka nyaman, pasti mereka tuh bakal datang lagi tuh Kak. Terus kayak selanjutnya tuh bakal dijelasin sama teman aku lagi ya. Sebelumnya di sini terima pesanan gitu nggak sih Kak? Pernah kalau kami pesanan online, offline gitu. Terima ya Kak ya, berarti bisa lewat chat juga dong gitu kan. Itu kan tadi udah dijelasin sama teman saya ya sebelumnya. Nah, gimana caranya kita tuh ngasih ke pelanggan itu feedback yang baik ya, karena kan dari situ kan pasti pelanggan juga bisa menilai tuh kan baiknya gimana. Wah ini yang punya ininya karyawannya ramah nih gitu kan, mending beli di sini aja. Pasti kalau misalkan ada temen kita yang kayak ngerasa di mana ya gitu, kira-kira beli toko keripik, toko oleh-oleh Lampung yang enak, yang menarik gitu, yang pelayanannya ramah gitu kan, pasti kan nanti temennya udah di Arabar aja, soalnya kan pelayanannya kan oke banget tuh gitu kan, mana kakaknya tuh ramah, kalau mau nerima pesanan itu jawabnya juga cepet, terus nggak yang sewot ataupun kayak gimana judes gitu kan. Jadi kan pelanggan itu ngerasa kayak udah di sini aja gitu, soalnya di sini kan oke banget gitu kan buat direkomendasiin gitu. Udah sih Kak, sebenarnya itu aja PKM dari kami, materi dari kami, semoga bermanfaat.
Terus harapan kami materi yang kami sampaikan itu bisa membantu kakak-kakak semua yang ada di sini dalam menjalankan usaha kedepannya. Mungkin sederhana, tapi kalau diterapkan hasilnya besar untuk perkembangan UMKM. Betul ya kak ya? Betul banget. Betul banget. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya. Semoga usaha kakak, usaha punyanya Randu juga itu makin maju, makin lancar rezekinya dan semakin banyak dipercaya pelanggan. Terima kasih.